Yes. Here. Okay, 50-50. Yeah, look. Let's go. Piala AFF 2022 makin mepet, Timnas Indonesia mulai disisipi latihan taktik. Piala AFF akan berlangsung pada 20 Desember 2022 hingga 16 Januari 2023. Sintayong dan pasukannya akan memulai kiprah mereka dengan menghadapi Kamboja pada 23 Desember mendatang. Jarak yang semakin dekat dengan pertandingan pertama, Kapten Timnas Indonesia Fakhrudin Arianto pun mengungkapkan perkembangan pemusatan latihan skuad Garuda di Bali. Fakhrudin menjelaskan bahwa latihan Timnas Indonesia memang masih fokus meningkatkan kondisi fisik agar mencapai kriteria ideal. Seperti yang Coach Sin sampaikan, 10 hari pertama kami fokus ke fisik dasar. Kemarin juga ada latihan sirkuit untuk penguatan daya tahan tubuh. Tutur Fakhrudin dikutip dari YouTube PSSI TV. Meski begitu, bek Madura United itu mengungkapkan jika Sintayong mulai berancang-ancang memberikan materi taktik. Fakhrudin menyebut menu latihan taktik sudah diselipkan di sela-sela penguatan fisik. Menurut dia, ini dilakukan mengingat persiapan Timnas Indonesia semakin mepet jelang mentas di Piala AFF 2022. Taktik diberikan sedikit di sela-sela latihan fisik. Ini supaya pemain lebih paham karena persiapan sudah mepet, ujar Fakhrudin. Di sisi lain, Fakhrudin memastikan seluruh pemain skuad Garuda sangat antusias menjalani latihan meski dengan intensitas yang sangat tinggi. Dia menambahkan, sejauh ini para pemain mampu melahap semua menu latihan yang diberikan oleh Coach Sintayong. Mantan pemain Persija ini pun berharap semangat tersebut dapat terjaga hingga bergulirnya Piala AFF 2022. Para pemain semua bersemangat dengan materi yang pelatih berikan, jadi semua siap berjuang, ujarnya. Timnas Indonesia sendiri tergabung di grup A Piala AFF 2022 bersama dengan juara bertahan Thailand, Filipina, Kamboja, dan Brunei Darussalam. Semangat skuad Garuda! Pelatih klub Liga 1 mengeluh minta pemainnya dipulangkan. TC Timnas Indonesia jelang Piala AFF 2022 memang menuai kritikan pedas dari sejumlah pelatih Liga 1 2022-2023. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll menjadi salah satu sosok yang mengkritik kebijakan TC jangka panjang Timnas Indonesia ala Sintayong. Namun ada juga pelatih Liga 1 yang menanggapi dengan santai, salah satunya adalah pelatih Persib Bandung Luis Milla. Padahal diketahui Sintayong memanggil 3 pemain kunci tim Maung Bandung yakni Ricky Kambuaya, Mark Locke, dan Rahmat Irianto. Bahkan mereka juga diprediksi tidak akan memperkuat Persib dalam waktu dekat karena sudah bergabung dengan pemusatan latihan bersama dengan skuad Garuda untuk persiapan di Piala AFF 2022. Terkait pemanggilan pemain ke timnas saat Liga 1 musim ini bergulir, Luis Milla memberikan komentarnya, di mana ia mengaku tidak bisa berbuat banyak dan berharap pemainnya yang ada bisa berkontribusi maksimal kepada tim. Menurutnya, kondisi ini juga terjadi pada semua klub. Kita tahu bahwa pemanggilan 3 pemain dari Persib bukan hanya tim kita. Kita semua tahu bagaimana persiapan Timnas Indonesia. Itu suatu hal yang tidak bisa saya hindari meskipun mereka pada awalnya berlatih dengan kita, tapi saya punya harapan ada 2 pertandingan yang mereka bisa lakukan dengan tim, ujar Luis Milla. Pelatih asal Spanyol ini menilai jika anak asuhnya sudah siap bermain dalam pertandingan yang kompetitif. Hal yang sama juga dirasakan oleh pelatih Persebaya Surabaya Aji Santoso, di mana ia selalu merasa kesulitan untuk menurunkan skuad Persebaya dengan formasi lengkap. Padahal Aji Santoso sedang berupaya memperbaiki posisi di klasemen sementara yang masih tertahan di papan tengah. Apalagi pada lanjutan putaran pertama ini Persebaya harus dihadapkan dengan 6 pertandingan yang cukup berat. Namun sayangnya Aji Santoso harus ditinggal 2 pilar kunci karena pemanggilan Timnas Indonesia. Kedua pemain Persebaya tersebut adalah Marcelino Ferdinand dan Rizky Ridho. Untuk itu pelatih Persebaya Surabaya Aji Santoso menyarankan agar para pemain Timnas Indonesia bisa dikembalikan ke klub masing-masing untuk berlaga di lanjutan Liga 1 musim ini. Hal tersebut mengingat Piala AFF 2022 masih cukup lama, Aji Santoso menyarankan agar Marcelino dan Ridho serta pemain timnas lainnya dipulangkan terlebih dahulu. Dengan demikian, para pemain bisa mengasah kemampuan mereka di kompetisi sehingga membuat Timnas Indonesia lebih berkualitas. Oleh karena itulah, Aji Santoso berharap agar pemain diberikan izin kembali ke klub di sela-sela pemusatan latihan. Rebutan jabatan ketum PSSI setelah tragedi kemanusiaan Kanjuruhan.
Tragedi Kanjuruhan 1 Oktober lalu menjadi titik balik bagi Ketua Umum atau Ketum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Muhammad Iryawan. Posisi Iryawan terancam setelah muncul desakan agar ia dan pengurus PSSI mundur. PSSI akhirnya berencana menggelar kongres luar biasa pada Februari 2023. Salah satu calon yang berniat menggantikan Iryawan adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir. Erick pun mulai bermanuver, seperti ia nonton bareng laga perdana Piala Dunia Qatar dengan manajemen dan klub Persebaya Surabaya. Setelah itu Persebaya pun menggelar pertandingan persahabatan dengan Persis Solo yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Erick Thohir. Lobi-lobi Erick menggalang dukungan merebut kursi Ketua PSSI mulai digodok setelah tragedi Kanjuruhan. Ia intens berkomunikasi dengan Presiden FIFA Gianni Infantino. Erick mengklaim berupaya mencegah FIFA menjatuhkan sanksi akibat tragedi yang menelan korban jiwa lebih dari 135 orang itu. Padahal FIFA tidak pernah berniat memberi sanksi. Sejumlah orang kepercayaan Erick juga melobi pengurus PSSI dan pengelola klub sepak bola di berbagai daerah. Mereka adalah pemegang suara dalam KLB PSSI. Para pengurus PSSI bukan tidak mencium gelagat Erick berniat mengambil tahta sepak bola Indonesia. Awalnya menolak menggelar KLB, Ketum PSSI Muhammad Iryawan akhirnya takluk setelah Persebaya dan Persis Solo mengirimkan surat dan meminta kongres luar biasa. Iryawan yakin masih punya banyak pendukung, maka agak aneh bahwa KLB PSSI masih mempertanyakan ketua lama. Bukannya KLB sejatinya mengganti ketua dan pengurus organisasi yang dianggap gagal mengelolanya.